perkenalkan, aku Abimanyu Daniel. Aku udah 16 tahun dan berasal dari Ambon. Dan di sini aku sebagai seorang menteri PPPA dalam sehari. Jadi aku sekarang sudah duduk di bangku kelas 2 SMA, tepatnya kelas 11 SMA. Dan ada juga kesibukan sebagai seorang pelajar yang aku sendiri jalani, yaitu aku mengikuti beberapa organisasi di dalam sekolah seperti MPK, dan ada juga esko yang aku ikuti seperti debat bahasa Inggris dan olimpiade biologi. Ada juga kegiatan-kegiatan serta organisasi yang aku ikuti di luar sekolah seperti forum anak, dan ada juga beberapa organisasi anak muda yang memiliki tujuan dalam memberantas kekerasan seksual. Jadi sebenarnya pertama kali aku ingin ikut kegiatan ini itu karena aku melihat adanya promosi kegiatan ini di media sosial, dan ada juga beberapa kenalan aku dan teman-teman aku memberikan info terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya membuktikan bahwa media sosial itu sangat berpengaruh ya. Kemudian aku tertarik dan aku mulai membuat konsepnya. Tetapi ternyata waktu itu aku kurang sekali fasilitasnya karena jaringan juga dan keterbatasan menggunakan handphone karena aku sekolah berasrama, sehingga agak susah untuk melakukan pengambilan video. Tetapi karena aku termotivasi dan sangat ingin untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga aku mencoba untuk membagi waktu, mencoba untuk mencari waktu luang aku digunakan sebaik-baiknya untuk membuat video ini. Dan awalnya semua sudah tepat waktu dengan baik, tapi ternyata ada perpanjangan juga, dan itu membuat aku jadi mempersiapkan video aku jadi lebih baik lagi, lebih matang lagi dan lebih sempurna lagi, sehingga aku sudah bisa mengupload videonya dan ternyata aku lolos, senang sekali pada saat itu. Terus aku juga ikut nih kelas kepemimpinan setelah lolos dari Fun Indonesia, dan itu merupakan kelas yang bagus sekali, bertemu dengan banyak sekali anak-anak Indonesia yang sangat senang dan sangat siap untuk berkontribusi melawan kekerasan seksual. Dan juga kakak-kakak dari Plan Indonesia memberikan edukasi serta sosialisasi tentang kekerasan seksual yang sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang ini saya sudah memiliki wawasan yang sangat cukup terkait kekerasan seksual maupun gender dan isu-isu terkait perempuan dan anak. Selanjutnya setelah ikut kelas kepemimpinan, kita ada tes tertulis, dan ternyata aku juga lolos di tahap itu. Dan setelah sudah lolos di tes tertulis, ada tes wawancara. Itu yang merupakan tes yang sangat buat aku deg-degan awalnya karena aku takut sekali. Tetapi ternyata semua berjalan dengan lancar dan aku sudah bisa sampai di sini, teman-teman semua. Hari ini aku udah menjalani hari yang seru banget kalau bisa aku ceritain. Di pagi hari aku diberi kesempatan bersama dengan menteri memberikan aspirasi, beraudiensi bersama Bunda Bintang, Bunda Menteri PPPA Indonesia, dan dimana saya sebagai menteri dalam sehari dapat memberikan aspirasi kita terkait kekerasan seksual. Dan di situ saya senang sekali walaupun awalnya sangat deg-degan, tetapi karena saya sudah disiapkan juga oleh kakak-kakak dari Plan tentang wawasannya, sehingga semua yang saya sampaikan tepat sasaran, dan Bunda Menteri sangat mendukung aspirasi yang kita berikan, sangat mensupport dan bahkan sangat memprihatinkan juga terkait kondisi yang terjadi terkait kekerasan seksual. Serta di situ juga kita bisa membahas tentang kontribusi anak, keterlibatan anak, dan banyak sekali hal-hal yang kita lakukan bersama. Setelah itu kita juga pergi ke lapas anak, di mana kita memberikan motivasi, pendampingan, dan Bunda Bintang juga memberikan bantuan kepada teman-teman kita di lapas. Di situ juga kita memutar lagu Jatuh Bangkit Lagi sebagai bentuk motivasi, dan kita bersenang-senang bersama mereka, mencari momen-momen bahagia yang bisa kita bentuk bersama, dan kita semua menghabiskan waktu yang dengan sangat bahagia di situ. Setelah itu, dalam perjalanan menuju Tomohon, kita itu menggunakan mobil Ibu Menteri. Jadi di situ sambil dalam perjalanan kita ngobrol-ngobrol banyak tentang kondisi kekerasan seksual di Indonesia. Bagaimana sih menjadi seorang menteri, bagaimana kita melihat kondisi-kondisi isu perempuan dan anak di seluruh Indonesia, dan kita juga membahas tentang masa depan kita, jurusan pendidikan, dan bahkan tentang kementerian. Dan itu sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali untuk membuka wawasan saya, dan juga mungkin bisa saya gunakan untuk sharing, untuk membagikannya ke teman-teman semua yang mungkin ingin berkontribusi bersama-sama untuk memerangi kekerasan seksual dan juga isu perempuan dan anak.
Setelah sampai di Tomohon, kita mengikuti kegiatan bersama teman-teman Forum Anak. Luar biasa sekali karena Bunda Menteri memberikan banyak sekali kesempatan bagi kita untuk langsung berkontribusi dan terlibat dalam menjadi seorang menteri sebenarnya. Mulai dari berbicara di depan teman-teman Forum Anak, menggantikan Ibu Menteri, dan bahkan menggantikan Ibu Menteri saat memberikan opening speech maupun pembukaan pada sebuah kegiatan atau acara, dan itu sangat luar biasa. Setelah itu juga kita diberikan kesempatan untuk berjalan ke Rumah Alam. Rumah Alam itu kita bertemu dengan delegasi Asian Children Forum atau ACF. Jadi di sini ternyata kita bukan cuma bertemu teman-teman dari Indonesia saja, tapi bahkan dari negara-negara ASEAN lainnya. Senang banget Bunda Menteri memberikan kita kesempatan berdiskusi, sharing, dan mempelajari budaya serta kondisi-kondisi anak yang ada di negara-negara lain. Setelah itu ternyata kita juga diberikan kesempatan untuk memandu jalannya rapat yang diselenggarakan oleh Kemen PPA, Bunda Bintang, dan juga dari Provinsi Sulawesi Utara, di mana kita bersama perwakilan dari kepala dinas se-Indonesia yang hadir membahas terkait pencapaian-pencapaian, masalah-masalah dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di provinsinya, serta perilaku atau tindakan baik apa yang telah dilakukan untuk memberantas isu perempuan dan anak agar membuat kondisi perempuan dan anak di sana tuh menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih layak anak, lebih memperdayakan perempuan. Dan di situ sangat bahagia sekali karena kita bisa sharing, bisa melihat juga banyak sekali ayah bunda kita berdiskusi, memberikan inspirasi dan memotivasi agar nantinya dapat membuat perempuan yang berdaya, anak yang terlindungi, dan pastinya membuat Indonesia maju bersama. Bicara tentang kekerasan seksual itu bukan hal yang bisa kita normalisasikan lagi. Ini bukan saatnya kita untuk diam dan tidak berdaya. Di sini kita sebagai anak muda, saya harap dapat bergerak untuk memperjuangkan hak dan aspirasi kita. Berjuang untuk memperjuangkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Rasa dilindungi dan jauh dari kekerasan merupakan hal yang harus terus kita perjuangkan. Jangan sampai kekerasan ini mempengaruhi cita dan mimpi kita sebagai seorang anak Indonesia yang memiliki cita dan mimpi yang besar. Kita harus tetap bermimpi yang tinggi, bermimpi setinggi langit tanpa diganggu oleh kekerasan seksual. Oleh sebab itu, mari bersama berkontribusi kita melawan kekerasan seksual itu sendiri. Kita berantas, jangan sampai ada lagi kekerasan seksual yang dialami. Ayo kita mulai bisa untuk menolak. Mari kita menjadi pelopor untuk mempelopori edukasi serta sosialisasi tentang kekerasan seksual. Dan marilah kita mulai untuk menjadi terang bagi teman-teman kita. Menjadi orang yang dapat memberikan penerangan, baik edukasi, karena ternyata kasus kekerasan seksual ini terjadi karena kurangnya edukasi serta sosialisasi, membuat stigma yang membuat akhirnya kekerasan seksual itu ternormalisasikan. Sangat sayang sekali kalau kita tidak berdaya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak, mari semuanya bersama kita kuat. Kita bersama berkontribusi untuk memperjuangkan hak kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mari kita say no to kekerasan seksual dan membuat anak-anak Indonesia dan perempuan serta seluruh orang di Indonesia, seluruh manusia di Indonesia, seluruh manusia di dunia ini dapat mendapatkan haknya untuk terlindungi dari kekerasan seksual. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.